يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah, sambil menunggu Pak Ustadz bergabung, silakan untuk saling tegur sapa. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Pak Rizal. Assalamualaikum Pak Rizal. Ya, gimana sehat? Lagi baru sarapan nih. Nutrian, Andi, ya pokoknya yang tidak belum. Oke, Bu Rima, semua timnya Alayan, alhamdulillah. Wah, Yuni, gimana? Assalamualaikum. Bagaimana dengan Pak Ande-nya, Pak Suryo? Waalaikumsalam, sehat-sehat aja. Ya, amin. Lagi yoga. Oh, alhamdulillah. Sehat terus ya, Bu Nani. Ya, baik. Assalamualaikum jamaah. Ya, Teh Nining juga Pak Sabrawi, Profesor Sabrawi. Assalamualaikum Gun. Assalamualaikum Puji. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Agak serak-serak suaranya. Suaranya lagi kena pilek, batuk pilek. Lagi musim. Oh, Lagi musim. suara hilang. Nah, ini cucu gua nih. Ini cucu gua nih yang tadi yang stiker Iya, dikirim ya. Yalah, sehat ya. Oke, yang lainnya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Tadi masih sama-sama Gun. Ya, khususnya Mbak Endang, Endati Bandung, Bu Yunarti Bandung. Terima kasih atas gabungnya. Si Dede. Ya, siapa lagi nih? Pokoknya yang lainnya yang hadir udah kita akan mulai jam 10. Mudah-mudahan hari ini pada puasa nih ya. Atau mungkin nanti di Arafah. Hari Arafah. Mudah-mudahan yang ada mau mulai hari ini 1 Zulhijjah bisa silahkan. Ya. Gimana Kang Iwan sehat dan Nining? Kang Andi sehat kok suaranya Alhamdulillah masih... sehat, Un. Amin ya, sehat ya. Iya. Andi sehat, Mila. Ya. Tapi masih di kamar. Ya, nggak apa-apa. Mungkin ada loudspeaker di kamar kan nanti. Nggak ada, saya di bawah. Ya, pokoknya semua sehat lah ya, alhamdulillah. Ya. Gitu ya. Amin, amin. Ya juga untuk tim Alayan juga mudah-mudahan sehat semua. Kita doakan. Amin Pak, insya Allah. Terima kasih doanya. Terima kasih Pak Haji. Silakan kalau ada yang ini mengenal sih. Terima kasih kepada yang lainnya di sini. Assalamualaikum, izin bergabung Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Afwan nggak buka kamera. Ya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih.
Ya, jazakallah khair atas Ya, kerjasamanya, atas dukungannya. ya, Waalaikumsalam sama-sama Ibu, warahmatullahi sama-sama wabarakatuh. Ibu. Izin bergabung Bapak Ibu. Maaf off Ya, kamera juga ya. ya, nggak apa-apa Ibu, silakan. Yang penting kan Terima kasih apa banyak. ilmunya. Amin, sami-sami Ibu. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ini Pak Dadang di Bogor. Terima kasih. Bisa Ibu. Pak Dadang, Ustaz TikTok. Terima kasih waktunya Pak Dadang. Pak Dadang ya, selalu hadir, yang selalu menyiapkan rangkuman. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikannya dari semua jamaah yang di-share. Ya, kita lagi ke Pak Ibu Budiati. Ibu Budiati, terima kasih. Kang Edi, Pak Edi Sudirman, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Berbagi ilmu. Alhamdulillah. Pak Gunadi, pesan. Terima kasih Pak Gunadi waktunya. Pak Purnadi juga, terima kasih Pak Pur. Terima kasih Bapak. Terus Pak Ahmad Susilo udah gabung nih. Ya, sudah gabung Pak Haji untuk Ustadz Ahmad Ya, Susilo. ya baik. Ya. Oke. Assalamualaikum, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran ya Ustadz Ahmad Susilo yang terus-menerus membimbing kita. Insya Allah kita selalu berada di jalan Allah. Mohon maaf tidak bisa menyebut nama yang hadir satu persatu. Tapi saya dan Puji ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua jamaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan kembali dan diberi sehat ya, hingga kita dapat hadir dalam kajian Al-Qur'an dan hadis Majelis Ta'lim Naimah. Temanya kali ini yang disampaikan oleh Pak Ahmad, 3 pesan malaikat Jibril kepada Rasul. Sesi tanya jawab setelah tausiah, selesai bisa melalui chat dan angkat tangan ataupun bisa langsung pada admin. Dan juga mohon berkenan selalu posisi mute agar tidak mengganggu kehusuan daripada tausiah ini, dan bisa di-on-kan pada saat sesi pertanyaan. Penutup akan diikuti dengan doa. Demikian Pak Ahmad, silahkan waktunya. Baik, jazakallahu khairan Pak Gunawan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji mari kita senantiasa sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Baik itu nikmat kita diberikan kesehatan tubuh, nikmat kita memeluk agama yang Allah ridhoi, nikmat iman dan takwa, dan nikmat dari segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan syukur yang benar, kita jalankan perintahnya, kita langgarkan, kita tinggalkan larangannya, kita ikuti syariatnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jemaah yang semoga dirahmati Allah. Pada pertemuan kali ini dan insya Allah ini berseri menjadi 3 seri sesuai dengan temanya. 3 pesan atau 3 wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja isi pesan atau wasiat malaikat Jibril tersebut? Insya Allah kita akan uraikan satu persatu dengan dalil-dalil, nas-nas, baik itu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, pada suatu ketika Rasulullah SAW bercerita di hadapan para sahabat. Dan tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Qala Rasulullah SAW, Atani Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam yaitu malaikat yang Allah muliakan. Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Datang menemuiku, datang mendatangiku. Faqal, kemudian Jibril berkata kepadaku, Ya Muhammad, hai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Hiduplah sesukamu, kamu akan mati. Lalu yang kedua, Ya Muhammad, ihbib man syi'ta fa innahu majziyun bi. Hai Muhammad, silahkan kamu cintai siapapun yang kamu cintai. Fa innaka mafariqah. Sesungguhnya yang kamu cintai itu kelak akan meninggalkanmu. Atau kamu sendiri yang akan meninggalkan dia lebih dulu. Ya Muhammad, ihbib man syi'ta. Innahu mafariquh. Hai Muhammad, cintai siapa dan apa yang kamu ingin cintai di dunia ini. Tapi sesungguhnya kamu akan meninggalkannya. Dan dia pun akan meninggalkan kamu. Yang ketiga, Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta. Fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu. Beramallah sesukamu. Kerjakanlah apa yang kamu inginkan. Tapi kemudian kamu pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan diberikan balasan. Sempurna diberikan balasan. Sumaqan. Kemudian Jibril berkata kembali kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, syarafal mu'min qiyamahu bil-lail. Sesungguhnya makhluk yang paling mulia
yaitu para malaikat memuji manusia-manusia yang senantiasa bangun di waktu malam untuk sholat malam. Itulah kemuliaannya umatmu, itulah kemuliaannya kau. Wa izzahu astighna wahu anin nas. Dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Kekuatan umat Islam, umatmu ya Muhammad adalah ketika tidak bergantung dengan manusia, tapi hanya bergantung dengan Allah. 3 wasiat pertama itu disempurnakan dengan khabar. Jadi apa itu secara garis besar wasiat wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad? 1, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu nanti akan mati. 2, cintailah siapapun yang kamu cintai, tapi sesungguhnya yang kamu cintai akan meninggalkanmu, atau kamu yang akan meninggalkannya. 3, berbuatlah sesukamu. Silakan apa yang kamu ingin perbuat, tapi semua perbuatanmu akan dibalas oleh Allah dengan sempurna, dimintai pertanggungjawaban. Lalu malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya kemuliaan seorang hamba adalah karena dia menegakkan sholat malam. Bangun di waktu malam untuk sholat malam. Dan keperkasaan, kekuatan seorang hamba, ketika hamba itu tidak butuh manusia, tapi hanya butuh Allah. Tidak bersandar dan bergantung kepada manusia, tapi hanya bersandar dan bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Dari hadis ini, saudaraku seiman, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Mari kita uraikan satu persatu. Kita awali dari pesan pertama. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hai Muhammad, hidup sesukamu, tapi kamu akan mati. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, para jamaah naimah rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa lihat di zaman kehidupan akhir zaman ini. Orang hidup seenaknya. Gak pakai aturan. Bahkan di kalangan anak muda ada moto, enjoy aja lagi. Nikmati hidup. Kita hidup hanya sekali. Ngapain susah-susah? Nikmati aja hidup. Silahkan. Dan kita bisa lihat betapa banyak manusia-manusia, wabil khusus yang sedang diperingatkan adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Berarti yang sedang diperingatkan adalah kita, umat Islam. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu mau hidup sesukanya, nggak mau diatur, terserah Anda. Meninggalkan perintah Allah, melanggar larangannya, nggak mau ikuti syariatnya, mengambil yang diharamkan, mengabaikan yang dihalalkan, silahkan. Dan kita bisa lihat betapa banyak manusia hidup sesukanya. Dikiranya hidup itu abadi. Padahal kata malaikat Jibril, fa'innaka mayyit, kamu mati. Tidak ada makhluk yang kekal di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rahman. Surat 55 ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa di sini, semua yang Allah ciptakan berupa makhluk yang ada di muka bumi ini atau yang ada di langit sana, para malaikat, manusia, jin dan seluruh makhluk, termasuk di antaranya alam semesta yang Allah ciptakan ini, fan, binasa, mati. Lalu siapa yang kekal? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu adalah Allah, wajah mereka. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran, keagungan dan kemuliaan, tapi semua yang di bumi mati. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, agar kita tidak hidup seenaknya, sesukanya, sebagaimana tadi yang wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad, silakan hidup sesukamu, tapi itu bukan perintah. Sesungguhnya itu suatu sindiran, teguran.
Atau mungkin kalau Anda tidak mau diperingatkan sebagai celaan dan hinaan, tetap mau saja berhebat seenaknya, hidup seenaknya, berarti pembiaran, terserah Anda. Seakan-akan apa? Ya sudah, terserah kamu. Kamu nanti mati kok. Adakah manusia tetap hidup? Kehidupan hanyalah fana. Kita musnah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi, yang Allah ciptakan di alam semesta, binasa. Sekarang saya tidak akan membicarakan tentang alam semesta, para malaikat dan jin. Kita merujuk kita aja deh. Siapa di antara Anda yang meyakini bahwa asalnya Anda tidak mati? Gak ada satupun manusia. Semua manusia yakin mati. Tapi permasalahannya adalah, apakah keyakinan kematian Anda itu dibuktikan dengan hidup yang mau diatur oleh Allah? Di surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa, kita manusia pasti mati. Dha'iqatul maut, akan menemui kematian, akan merasakan mati. Dan itu pasti. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sepanjang kamu hidup, kata Allah, kamu akan ditimpakan oleh Allah cobaan, ujian, musibah, dikasih bala oleh Allah, bencana oleh Allah. Bisyarri wal khairi fitnah. Bisa dengan musibah yang buruk, bisa pula dengan musibah yang baik. Fitnah hanya sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Pada akhirnya setelah kamu mati, dan sebelum kematian diuji oleh Allah di dunia dengan kebaikan dan keburukan, dan itu semua hanyalah cobaan. Pada akhirnya setelah mati, kamu semua kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ada yang tidak kembali kepada Allah? Ada yang kekal abadi? Tidak ada, saudara sekalian. Semuanya. Bukankah kita di waktu zikir pagi, di waktu zikir petang, kita senantiasa berdoa kepada Allah, bahkan berkomitmen kepada Allah? Coba, di waktu pagi tadi apa kita bicara? Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Ya Allah, bersamamu aku memasuki waktu pagi, bersamamu pula nanti aku memasuki waktu sore. Wa bika nahya wa bika namut, ya Allah, denganmu aku hidup dan denganmu aku mati. Wa ilaikan nusur. Dan hanya kepadamu ya Allah kami akan kembali. Kembali kemana? Kembali ke hadapan Allah. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang pasti, yang tidak mungkin tidak. Lalu apa yang kita ucapkan di waktu sore? Allahumma bika amsayna. Ya Allah, denganmu aku menemui waktu petang, waktu sore. Wa bika asbahna, dan denganmu ya Allah telah memasuki waktu pagi. Aku bersamamu ya Allah di waktu pagi. Wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan masir. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati ya Allah. Dan kepadamu kami semua akan berkumpul. Artinya apa? Kita semua akan berjumpa dengan Allah. Kita semua akan berjumpa, bertemu dengan Allah. Saudara sekalian, di sini jelas sekali bahwasanya kita semuanya itu akan kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Yang tidak mungkin tidak, kecuali pasti. Coba, ini terdapat di dalam kitab Bulughul Maram di hadis nomor 1589.
Bulughul Maram 1589. Afan, saya lupa di tempat Bapak itu yang agak batik putih itu 1590, maaf. 1590. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, ketika beliau memasuki waktu pagi, beliau berdoa. Apa kata Rasulullah? Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaika nusyur. Ketika waktu sore, Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Ini tanda bahwasanya kita menyadari dan kita meyakini dengan doa ini sadar suatu saat saya mati. Hidup kita nggak abadi. Maka tidak selamanya kita akan hidup di dunia. Dan kapan kematian kita menjemput, kalau kita tahu kapan kita akan mati, enak kita bisa mempersiapkan. Tapi kematian itu Allah datangkan dengan tiba-tiba. Kalau sudah datang ajalnya, nggak ada yang bisa menunda. Sebagaimana Allah berfirman di surat 7, Al-A'raf, ayat ke-34. Apa kata Allah? Walikulli ummatin ajal. Dan tiap-tiap umat manusia, Allah sudah tetapkan ada batas waktunya, ada batas kehidupannya. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdibun. Apabila ajal mereka telah tiba, berarti batas waktu hidup sudah berakhir. Kematian pasti akan menemuinya. Tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat, nggak bisa dimajukan meskipun sesaat. Pasti terjadi. Maka saudara sekalian, agar kita tidak hidup seenaknya, tentu yang paling kita harus miliki keyakinan adalah keyakinan bahwa aku akan mati. Dan keyakinan itu jangan hanya terucap oleh lisan, tapi betul-betul dipahami dan diyakini dengan iman sepenuh hati, lalu harus mempersiapkan sebaik-baiknya sepanjang hidup, bukan hidup sesukanya. Kita hidup gak gratis, saudara sekalian. Allah yang menentukan. Apakah Allah ciptakan kita main-main? Apakah dikira Allah ciptakan kita boleh berbuat seenaknya, tanpa tujuan? Jangan pernah berpikir demikian. Di surat 23, ayat 115. 23, Al-Mu'minun, ayat 115. Allah berfirman, bertanya dengan sebuah pertanyaan pendek. Yang pertanyaan ini Allah nggak butuhkan jawaban. Silahkan kita merenung. Apa kata Allah? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Hai manusia, apakah kamu mengira bahwasanya Allah ciptakan kamu itu main-main, tidak ada tujuan, tidak ada maksud? Kamu boleh berbuat seenaknya, boleh hidup semaunya. Apa begitu? Wa annakum ilaina la turja'un. Hai manusia, apakah kamu mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Inilah pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini pesan. Ya Muhammad, hai Muhammad, ish ma syi'ta. Hidup sesukamu, terserah kamu hidup seenaknya. Fa'innaka mayyit, tapi kamu mati. Dan kalau sudah mati, kita kembali tadi kepada Allah. Apa Anda yakin dengan ini? Yakin, tapi kenapa perbuatan Anda tidak seperti keyakinan Anda? Kenapa hidup Anda seenaknya? Nggak mau diatur, terserah Anda. Padahal Allah yang akan mencabut nyawa kita. Dan kamu akan dikembalikan pada Allah. Dan kita diciptakan bukan semau kita berbuat. Bukan seenak kita hidup. Hidup itu penuh dengan aturan. Yang buat aturan Allah.
Bayangkan Bapak Ibu sebagai pemilik perusahaan. Punya karyawan banyak, katakanlah 100 orang karyawan. Tiba-tiba karyawan Bapak Ibu yang digaji tiap bulan, seenaknya dia bekerja. Seenaknya dia datang, seenaknya dia pulang kantor. Nggak pakai aturan dalam pekerjaannya. Diapakan oleh Bapak dan Ibu? Saya yakin mungkin dipecat. Di SP3 langsung. Pecat. Manusia diciptakan oleh Allah, kelak dicabut nyawanya oleh Allah, kemudian dikembalikan kepada Allah, dipertanggungjawabkan semuanya. Lah kok mau hidup seenaknya? Kok nggak mau diatur oleh Allah hidupmu? Kok hidupmu sesuka Anda? Coba kita renungkan dengan dalil ayat-ayat tadi. Bukankah pertanggungjawaban di yaumil akhir begitu berat? Maka saudara sekalian, yang dimaksud kehidupan itu bukan sekarang, kata Allah. Kehidupan kita itu cuma sebentar. Maka jangan sesuka-suka Anda hidup. Di surat Ali Imran, surat 3, 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Akan mati, pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ketahuilah hai manusia, sesungguhnya balasan yang paling sempurna yang Allah berikan kepada kamu bukan kehidupan dunia sekarang, bukan. Yang Allah berikan kepada kita itu sekedar titipan, bukan balasan sempurna. Balasan yang Allah berikan kepada kamu yang paling sempurna nanti di hari kiamat. Yaitu apa? Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang nanti di akhirat dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang menang, itulah orang yang sukses. Jadi saudaraku seiman, senikmat apapun Anda di dunia, sekeren apapun Anda di dunia, lalu Anda hidup di dunia seenaknya, nggak mau diatur. Sebanyak apapun harta melimpah Anda di dunia, melimpah ruah di dunia, setinggi apapun kedudukan Anda di dunia, lalu nggak mau diatur, lalu nanti di akhirat masuk neraka, gagal total. Karena keberhasilan, polok ukurnya bukan di dunia. Di dunia kita harus hidup sesuai dengan aturan Allah. Keberhasilan itu nanti di akhirat. Yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itu yang sukses. Maka meskipun ada manusia di dunia sengsara, hidup pas-pasan, harta serba sempit, serba dapat musibah buruk, bahkan dapat ujian-ujian yang berat, tapi dia mengikuti hidupnya, mengikuti aturan Allah, rela diatur Allah, sepanjang hidup mengikuti ketetapan Allah, insya Allah dia masuk surga nanti. Itu kemuliaan, itu sukses. Tolok ukur sukses bukan di dunia. Kenapa? Karena dunia yang kita miliki nggak dibawa mati. Di surat 28 ayat 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Saya keliru menyebut ayat Al-Quran, maaf. Maksud saya surat 29 ayat 64. Nanti surat 28 ayat 60-nya nanti setelah ini. Saya ingin tunjukkan dulu 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia itu sesungguhnya hanyalah permainan, senda gurau. Ya main-main, hidup seenaknya, senda gurau terus, ketawa-tawa terus. Itulah dunia. Dan itu hanya sementara. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun.
Negeri akhirat itulah sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya. Hidup kita bukan di dunia, Pak. Kita cuma mampir sejenak. Kehidupan kita yang sesungguhnya itu akhirat. Maka marilah kita hidup mau diatur oleh Allah, rela diatur oleh Allah untuk bekal akhirat kita. Jangan ada hidup sesuka Anda. Karena kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lalu kemana yang kita miliki di dunia? Lenyap, gak dibawa. Nah, surat 28 ya, ayat 60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu di dunia nih, kehidupanmu yang mega berupa harta kekayaan, kedudukan yang tinggi sehingga kamu dapat penghormatan, dieluk-elukan, diberikan kebunga pujian, dan seluruh anak-anak yang kau banggakan, yang sukses, yang hebat, itu semua kata Allah, famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Hanyalah kenikmatan dunia, kehidupan yang fana. Wazinatu, dan itu hanya perhiasan sementara. Tapi apa yang lebih baik dari semuanya itu? Yang lebih baik dari semuanya itu Allah cuma mengatakan, wa ma indallah khairun wa abqa. Yang ada di sisi Allah itu lebih baik, itu lebih kekal. Jelas ayat ini mengatakan, yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Afala taqilun. Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Apa kamu mau tetap hidup seenaknya? Sibuk ngumpulin harta, kekayaan. Sibuk memperebutkan kedudukan, pangkat jabatan. Sibuk ngurus anak, dibanggakan kemana-mana. Apa itu? Apakah mau hidup seenaknya? Saudara sekalian, ayat ini jelas sekali. Tapi kenapa banyak manusia lebih mencintai dunia? Alasannya satu. Karena kebanyakan manusia menganggap dunia itu nikmat dan segala-galanya. Kenapa? Manusia nggak mau diatur. Kalau kita merujuk kepada aturan Allah, manusia hidup di dunia itu harus rela diatur. Dan kebanyakan manusia nggak mau diatur. Di hadis Sahih Muslim, nomor hadis 2488. Apa kata Nabi SAW? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu bagaikan suatu penjara bagi orang yang beriman. Tapi kalau untuk orang kafir seperti surga. Apa maksudnya? Di dunia orang mukmin itu dalam hidupnya serba diatur, nggak boleh hidup seenaknya. Kenapa dikatakan oleh Rasul seperti apa? Sijen, penjara. Karena memang di penjara itu penuh aturan. Maka nggak ada orang nyaman di penjara, Pak. Nggak ada nikmat-nikmatnya penjara, diatur terus. Punya kekayaan miliar, bahkan triliun di penjara. Nggak bisa dipakai duitnya. Diatur. Makan diatur, waktu tidur diatur, kapan boleh keluar diatur, kapan mau boleh dibesuk, diatur, diatur, diatur. Keluar dari sel, diatur. Kapan harus masuk, diatur. Nggak ada kebebasan. Kecuali hari yang dibebaskan, waktu yang dibebaskan. Itulah umat Islam, hidupnya di dunia. Serba diatur. Coba Pak. Anda mau tidur, diatur oleh Rasul caranya, doanya. Mau masuk ke kamar mandi, diatur. Sampai maaf, hubungan intim suami istri, diatur. Buang air kecil, buang air besar, diatur. Nyari nafkah, diatur. Sudah dapat duit, diatur. Nggak boleh sembarangan duit kita pakai. Tubuh kita berbuat, berkata, melihat, mendengar, diatur. Sampai ibadah, diatur.
Allahu Akbar. Sampai kematian, mengurus jenazah, diatur. Maka hidup tidak boleh seenaknya. Itulah yang dimaksud as-sijn. Maka orang-orang beriman, meskipun serba diatur oleh Allah di dunia, dia sami'na wa ata'na. Dia rela diatur. Ringan, meskipun dengan aturan-aturan. Coba orang-orang yang ngaku beriman tapi nggak mau diatur. Wah, luar biasa susahnya. Dunia. Tapi kalau orang kafir, di dunia itu diibaratkan apa? Jannatul kafir. Seperti surga. Apa sih konotasi surga? Nggak ada aturan. Bebas, nikmat, nikmat. Maka lihat orang-orang kafir. Nikmat bebas terserah Anda. Mau hidup kayak apapun sesukanya. Mau berpakaian kayak apa, mau ngomong kayak apa, mau hidup kayak apa, mau berzina, mau terserah Anda. Coba ada aturan? Tidak. Apakah Anda, wahai orang beriman, mau hidup seenaknya seperti itu, tanpa aturan? Mau seperti di surga? Surga kita bukan di dunia, saudara sekalian. Surga kita itu nanti, surga sesungguhnya yang di akhirat. Maka tadi dikatakan di surat 29 ayat 64, dunia hanyalah senda gurau. Hanya permainan. Akhirat itu hidupmu. Akhirat itu lebih kekal. Harusnya yang kita kejar adalah akhirat. Dunia itu lenyap. Ayat yang semana Allah ulang lagi di surat 6. Surat Al-An'am ayat ke-32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hanyalah senda gurau. Walad darul akhiratu khair lilladzina yattaqun. Ini digaris bawahi Bapak Ibu. Dunia main-main, senda gurau, senang-senang. Yang ngumpulin pangkat jabatan, bangga dengan pangkat jabatannya. Yang ngumpulin harta banyak melimpah ruah, bangga dengan hartanya. Yang memiliki kedudukan, yang memiliki ilmu, bangga dengan gelar keilmuannya. Yang punya anak-anak cakep, keren, sukses, bangga dengan kecantikan dan kecakapan anaknya yang sukses. Bangga, bangga, bangga. Hanya itu. Padahal kata Allah apa? Walad darul akhiratu khair. Negeri akhirat itu yang lebih baik. Lilladzina yattaqun. Hanya untuk orang takwa. Maka orang takwa itu hidupnya nggak mau sembarangan. Hidupnya selalu rela diatur. Karena sadar ada yang lebih baik dari dunia. Kembali Allah suruh kita berpikir. Afala taqilun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Subhanallah. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ingat. Apapun yang kita miliki, yang kita cintai, yang kita hidup seenaknya di dunia. Sehingga mendapatkan kekayaan, harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Punya keluarga yang membanggakan. Segala-galanya punya harta melimpah ruah. Akankah menolong kita di saat kita mati? Tidak, demi Allah. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita semua. Kita bisa lihat di Sahih Muslim. Yakni hadis nomor 2491. Dari Anas bin Malik. Apa kata Nabi SAW? Yatba'ul mayyitu salasun. Hai saudara sekalian. Apabila nanti kita mati, lalu jenazah kita diiringkan. Setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, diiringkan ke kuburan kita. Yang mengiringi jenazah kita saat mau ditanam di kubur itu ada 3 kata Rasul. Fayarji'uthnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan kembali lagi, tidak menemani kita. Yang menemani kita sejak di alam kubur sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. 1. Jadi kata Rasulullah, 3 yang mengiringi jenazah kita saat mau dikubur di mayit, dikubur, saat mayit kita akan dikubur, diletakkanlah di kubur, maka dari 3 yang mengiringi, 2 kembali. 1 ikut sampai nanti di yaumil akhir. Siapa yang mengiringi kita, saudara sekalian? Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu.
Kelak saat jenazah kita ditanam, di saat diiringi dari masjid, dari musola, dari tempat tinggal, itu harta ikut sebagian harta yang bisa dibawa. Keluarga ikut sebagian keluarga yang mampu punya waktu luang. Amal ibadah kita ikut semuanya. Begitu kita diletakkan di kubur, ditutup rata dengan tanah, cuma dikasih rongga sedikit yang ditutup dengan papan, atau diberikan lahat yang kemudian ditutup dengan batu-batu. Apa yang terjadi? Begitu sempit dan gelap, ditinggalkanlah kita sendiri. Harta yang kita miliki kembali lagi. Keluarga yang mengiringi kita cuma bisa nangis. Kembali lagi. Demi Allah Bapak Ibu, kita ditinggal sendiri di kubur. Gelap gulita dan sempit. Siapa yang ikut? Wa yabqa wahid amaluhu. Yang mengikutimu satu tadi adalah amal ibadahmu. Silakan Bapak Ibu Anda merenung. Selama ini mungkin usia kita sudah di atas 50 tahun. Bahkan ada yang sudah 60 atau mendekati 70, bahkan lebih. Atau merasa masih muda, di bawah 30 dan seterusnya. Apa Anda yakin akan diberikan kehidupan yang lama? Sudahkah kita merenung bagaimana selama ini kita hidup? Apakah kita hidup seenaknya? Apakah hidup kita diatur oleh Allah dan rela diatur? Silakan kita merenung. Perhatikan ini nasihat Nabi, nasihat Jibril kepada Nabi. Jibril alaihissalam yang begitu mulia, yang diagungkan Allah, dimuliakan Allah. Malaikat yang di mana pemimpinnya para malaikat. Memberi wasiat kepada orang terbaik di muka bumi. Abul Anbiya. Anaknya dari Abul Anbiya. Siapa dia? Sayyidul Anbiya. Pemimpinnya para nabi. Orang yang diberikan oleh Allah kesempatan memberikan syafaat lebih dulu pada umatnya. Dikasih nasihat, jangan sembarangan hidup. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi kamu mati. Di sini Nabi SAW sadar betul, ini sebuah sindiran. Ini sebuah peringatan. Ini sebuah ancaman. Yang nggak boleh hidup seenaknya. Tapi umatnya sekarang ini, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita dapati umat Islam hidup sesukanya. Hidup seenaknya. Waktu hidup dihabiskan hanya untuk senang-senang. Ada sebuah hadis, saudara sekalian. Ini hadis sungguh. Kalau kita resapi, kalau kita renungkan. Ini hadis luar biasa. Allah hendak memberikan kepada kita melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hidup di dunia itu nggak ada apa-apanya. Hina bahkan hidup di dunia ini. Kalau kamu tidak mendekatkan kepada Allah, hidupmu nggak rela diatur, hina, dunia nggak ada apa-apanya. Di Sahih Muslim, di nomor hadis 2289 dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bercerita kepada kita semuanya. Sampai hadis ini pada kita. Sahih riwayat Imam Muslim. Apa cerita Jabir bin Abdullah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq dakhilan min ba'dil aliyati wan nasu kana fataihi famarra bijadyin as-sakka mayyitin fatanawalahu wa akhadha bi udhunihi summa qala. Pada suatu ketika Rasul sedang berjalan dan di sekelilingnya diiringi para sahabat di sebuah jalan yang menurun di pasar di Madinah. Dalam keadaan berjalan itu dilihat oleh Rasulullah SAW di pinggir jalan ada bangkai anak kambing yang cacat, telinga dan kakinya cacat. Kemudian bangkai anak kambing itu diambil oleh Rasulullah. Di kedua telinga yang cacat diangkat, dihadapkan di hadapan para sahabat. Ini ditunjukkan bangkai anak kambing yang cacat. Dihadapkan kepada para sahabat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham? Adakah yang suka di antara kamu wahai sahabat mau membeli kambing yang telah jadi bangkai ini dengan 1 dirham? Jadi
ditawarkan dengan harga 1 dirham. Kalau 1 dirham diekuivalenkan zaman sekarang, karena dirham itu adalah kepingan perak yang jadi mata uang dari perak. Kalau dari emas namanya dinar. Kalau sekarang 1 dinar harganya luar biasa. 4,25 gram emas mungkin bisa 5 juta lebih. 1 dinar. 1 dirham. Dulu di zaman Rasul tetap tinggi nilainya. Sekarang sudah sangat hancur. Kenapa? Jarang orang berinvestasi perak. Maka 1 dirham kalau diekuivalenkan itu 1/10 dinar. Seharusnya paling tidak harganya sekitar berapa? 500 sampai 600 ribu. Sekarang 1 dirham perak harganya sekitar 60 ribu. Anjlok 1/10-nya. Jadi kalau diibaratkan tadi, ini saya jual kambing kepada Anda, tapi anak kambing cacat sudah jadi bangkai. Beli 1 dirham. Beli nih 60 ribu, kira-kira begitu. Ada yang mau beli? Maka para sahabat mengatakan ketika itu, faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna' bih. Ya Rasulullah, kami tidak suka membelinya. Nggak ada manfaatnya bagi kami. Sedikit pun bangkai itu nggak bermanfaat. Kami tidak mau membelinya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah kemudian? Qala ahad atuhibbuna annahu lakum. Kalau begitu, maukah di antara kamu aku hadiahkan gratis, aku berikan cuma-cuma bangkai anak kambing ini? Lihat, bangkai anak kambing kecil, cacat. Lalu Rasul menawarkan gratis. Maka para sahabat kemudian qalu mengatakan, wallahi law kana hayyan kana aiban fi li'annahu asaqu fa kaifa wa huwa mayyit. Demi Allah ya Rasulullah, andai kata ini kambing masih hidup, kami nggak suka. Cacat, nyusahin. Untuk apa? Mending kami beli dengan harta kami yang kambing bagus. Apalagi itu sudah jadi bangkai. Apa gunanya? Jadi Rasul sedang memberikan pendidikan kepada para sahabat. Dan Jabir bin Abdullah menyampaikan ini kepada kita. Apa pendidikannya? Hai manusia, hai umat Islam, hai saudaraku seiman. Bangkai itu nggak ada gunanya. Bangkai itu hina. Nggak ada yang suka. Ketika sahabat mengatakan, nggak ada gunanya bangkai bagi kami. Lihat perkataan Rasul di ujung hadisnya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fawallah lidunya ahwanu ala Allah min hadza alaikum. Demi Allah, dunia dan seisinya, kehidupan yang begitu megah, yang begitu indah, yang begitu nikmat, yang banyak manusia akhirnya hidup sesukanya, seenaknya. Di sisi Allah, dunia lebih hina dari bangkai ini. Menurutmu bangkai hina, Allah lebih memandang dunia lebih hina dari bangkai menurut pandanganmu hina. Allahu Akbar. Dunia nggak ada apa-apanya sama sekali. Hidup kita hanya sesaat. Bukankah ini hadis seakan-akan sebuah celaan, sebuah hinaan bagi orang-orang yang mengejar dunia, 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 dan dunia? Apa yang kita bisa dapatkan dari dunia? Kenikmatan sesaat. Akankah kita jual untuk kehidupan abadi? Maka Nabi paham betul dengan wasiat malaikat Jibril. Hiduplah kamu sesukanya di dunia, tapi kamu mati. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah hidup seenaknya di dunia. Tidak pernah hidup seenaknya di dunia. Beliau orang yang paling memperhatikan dengan serius. Dan sadar dunia itu fana. Dunia itu bukan apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Kalau toh boleh hidup di dunia, sekedar hidup. Bukan untuk kenikmatan yang berlebih. Ya, sekedar mendapatkan. Menikmati. Sudah setelah itu. Sampai Rasul mengibaratkan, ya seperti binatang. Makan, kenyang, tidur. Udah gitulah. Itulah manusia. Sibuk nyari harta, kekayaan. Setelah dapat sibuk dalam mencari kenikmatan. Bersukacita, bersukaria, kesana kemari. Bukan Allah melarang Anda jalan-jalan kesana kemari. Tidak.
Bukan Allah melarang Anda memanfaatkan harta untuk kenikmatan dunia, tidak. Tapi jadikan semua yang Allah titipkan kepada kita berupa kenikmatan dunia itu sebagai bekal untuk kita mati. Karena kita pasti mati. Bagaimana Allah berfirman di surat Al-Qasas? Di surat Al-Qasas, surat 28, ayat ke-77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afan saya hilang. Akhi sudah ketemu ayatnya, tolong saya dibantu, awal ayatnya saya hilang. Pak, mohon maaf ya Pak. Surat 28 ayat 77. Saya hilaf di awal ayatnya. Wabtaghi. Subhanallah. Jazakallah khairan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Tolong ini perhatikan. Wabtaghi, dan carilah, ibtigha. Cari. Fima, dari segala apa-apa ataqallah yang telah Allah berikan kepada kamu di dunia ini, darul akhirah, untuk kepentingan negeri akhirat. Coba perhatikan ini. Jadi Allah sudah kasih kenikmatan kita di dunia dengan segala nikmat, dicukupi kebutuhannya. Dari nikmat tubuh kita, nikmat kita beragama Islam, punya iman, punya takwa. Kita diberi materi, kita diberi tempat tinggal, kita diberi usaha, kita diberi nikmat segala-galanya. Itu semuanya untuk bekal kehidupan akhirat. Itu yang Allah perintahkan, akhirat dulu. Bukan untuk bekal kehidupan duniamu, bukan. Tapi kata Allah, jangan lupa, kamu sekarang di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lalaikan nasibmu di dunia, keadaanmu di dunia. Anda punya uang miliaran, ya silakan Anda jalan-jalan ke luar negeri. Silakan bersuka cita dengan keluarga, silakan piknik, riklah. Tapi sepanjang perjalanan jangan lupa Allah. Tetap ibadah nomor 1. Dan lakukan dengan cara yang baik. Nafkah dicari dengan cara yang halal. Digunakan untuk kebaikan. Silakan Anda umroh bersama keluarga. Dengan Anda punya miliaran, gampang bisa umroh. Tapi didik dalam umroh itu bahwa ini rangkaian ibadah. Bukan sekedar retorika umroh, senang-senang di sana. Selfie, foto-foto disebar kemana-mana. Bukan. Silakan punya baju bagus, punya mobil bagus, punya rumah bagus. Syukuri sebagai nikmat. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Rabbmu, kamu boleh menyebutnya, ungkapkan rasa syukur, tapi jangan berlebihan. Maka ada perintah tuh di ujung ayatnya, wa ahsin, dan hendaklah sepanjang kamu hidup di dunia berbuat baik untuk bekal akhiratmu. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepada kamu. Semua nikmat Allah berikan, bahkan gratis, kita cuma disuruh usaha aja. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu merusak tatanan di muka bumi. Sepanjang hidupmu jangan rusak. Rusak tatanan muka bumi bisa rusak secara fisik, tapi ada yang lebih berat dari kerusakan fisik. Merusak akidah. Merusak kehidupan Anda, rusak dari akidah. Jangan dirusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang suka membuat kerusakan. Maka dari ayat ini jelas, kita hidup itu bukan seenaknya kita hidup. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, dan tujuan utama hidup itu untuk mencari bekal akhirat. Bukan untuk seenaknya kita hidup. Maka ada seorang sahabat, nama sahabatnya adalah Abdullah bin Umar. Kita bisa lihat hadisnya di nomor hadis 1499. 1499, Bulughul Maram. Ketika Nabi SAW berpesan kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Umar bercerita, semoga Allah meridhoinya. Akhadha bimankibayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku.
dipegang kedua bahuku. Afan, saya lagi-lagi keliru. Di Bulughul Maram yang Bapak naik satu nomor 1599, afan. 1499. Akhadha bimankibayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku. Faqal, kemudian aku ditatap dan beliau bersabda, Ya ghulam, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hai anak muda, jadilah kamu hidup di dunia seperti orang yang asing. Au abiru sabil, atau hiduplah kamu di dunia seperti orang yang sedang dalam perjalanan mampir sejenak. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar kemudian melanjutkan perkataan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika kamu telah datang masuk waktu pagi, kamu hendak beramal, beribadah, berbuat kebaikan, jangan tunggu nanti sore. Kalau kamu sudah tahu salah, mau bertobat, sekarang, jangan nanti malam. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Demikian pula ketika telah masuk waktu petang, jangan tunda besok pagi. Apa maksudnya? Banyak orang menunda-nunda amal kebaikan. Nanti. Nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah lapang, nanti kalau sudah ini, sudah itu, nanti kalau sudah ini. Banyak sekali. Seakan-akan apa? Hidupnya dia masih panjang. Jangan, karena kita tidak pernah tahu. Maka di ujung nasihatnya Rasulullah SAW bersabda, Khudh min sihatika lisaqamika. Ambil bekal sehatmu ini untuk bekal sakitmu. Wa hayatika limautika. Ambil kesempatan kita hidup di dunia. Gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah bekal untuk matimu. Ingat, kalau mati nggak ada yang dibawa kemana-mana. Subhanallah. Hal ini senada dengan pesan Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrakh. Di dalam Al-Mustadraknya dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, Rasul berpesan, Irtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah, 5 perkara sebelum 5 perkara. Dan ini saya yakin kebanyakan umat Islam sudah pada paham. Bahkan menjadi nyanyian. Syababaka qabla haramika. Ingat masa mudamu sebelum nanti kamu tua. As-sihatuka qabla saqamika. Ingat ketika kamu masih sehat sebelum kamu sakit. Wa ghinaka qabla faqrika. Ingat mumpung kamu sekarang masih kaya sebelum kamu miskin. Wa gharraka qabla syaghalika. Dan ingat waktu lapangmu sebelum nanti kamu sempit. Yang terakhir, wa hayatika qabla mautika. Ingat hidupmu sebelum kamu mati. Ini 5 perkara. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ayo, mumpung kita masih muda. Kita masih kuat. Ustadz, gimana kalau sekarang kita sudah tua? Mumpung masih punya kekuatan. Sebelum nanti lemah. Ingat, nih. Ingat, sehat kita sekarang sebelum sakit. Kalau kita sudah sakit, malas ibadah, sulit ibadah. Ketika kita masih punya kekayaan, ayo banyak-banyak beramal soleh. Gunakan untuk kebaikan sebelum kita nanti miskin. Ketika kita masih punya luang, ayo waktu luang kita gunakan sebaik-baiknya. Karena ada nikmat yang paling banyak dikhianati oleh umat Islam kebanyakan. Al-syihhatu wal faragh. Nikmat sehat, nikmat waktu luang diabaikan. Dan yang terakhir pesan Rasul adalah, ingat sekarang kita hidup. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, hiduplah sesukamu. Tapi kamu akan mati. Nanti kita mati. Saat mati apa yang dibawa? Nggak ada, saudara sekalian. Maka sungguh, ini wasiat Malaikat Jibril adalah wasiat yang begitu mulia. Wasiat yang begitu agung. Disampaikan oleh malaikat, makhluk yang dimuliakan Allah, pemimpinnya para malaikat, Jibril alaihissalam, kepada manusia paling mulia di muka bumi, pemimpinnya para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari yang dimuliakan di langit,
diturunkan, disampaikan kepada yang dimuliakan di dunia. Dan Rasul berpesan kepada umat Islam yang dimuliakan Allah. Hanya apakah Anda, kita sebagai umat Islam yang dimuliakan Allah akan mengikuti wasiat tadi? Silahkan. Hidup kita tidak lama. Hidup kita hanya sesaat. Jangan disia-siakan. Maka kalau Anda menyanyiakan hidup ini, nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Sampai-sampai orang yang hidupnya seenaknya di dunia, saat nanti dibangkitkan di padang mahsyar, ditanya berapa lama kamu hidup di dunia, mereka menjawab, alah cuma sehari atau setengah hari. Padahal hidupnya berpuluh-puluh tahun. Surat 23. Surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. Surat 23, Al-Mu'minun 112 sampai 114. Ini kejadian dialog ini adalah ketika Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah bertanya kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Orang-orang yang di padang mahsyar ditanya oleh Allah. Kam labithtum. Berapa lama kamu hidup di dunia? Berapa lama kamu tinggal di dunia? Fil ard, di dunia ini berapa lama kamu hidup? Adada sinin, berapa tahun lamanya? Ditanya berapa tahun lamanya kamu tinggal di dunia? Coba lihat 113-nya. Apa jawabannya? Qalu labithna yauman au ba'du yaumin fas'alil adin. Manusia menjawab, ya Allah kami hidup di dunia, kami tinggal di bumi. Seakan-akan mungkin hanya sehari atau hanya setengah hari. Fas'alil adin, coba wahai Allah, bertanyalah kepada orang-orang yang menghitung. Silahkan, Allah hitung. Allah cari sendiri, tanya sama yang hitung. Seakan-akan kita nggak pernah ngitung umur kita. Saya yakin setiap kita ditanya, berapa umurmu? Tahu kita bisa jawab. Apa kata Allah dijawab di ayat ke-114-nya? Qala, Allah berfirman, illa bihtum illa qalila, law annakum kuntum ta'lamun. Hei manusia, kamu hidup di dunia cuma sebentar. Enggak sampai setengah hari, apalagi sehari. Kalau kamu tahu, hidupmu cuma sebentar. Kenapa Allah katakan demikian? Ingat, wahai saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Firman Allah ini nanti dialog ketika sudah di hari kiamat. Waktu hari kiamat nanti di yaumil akhir di sisi Allah. Dengan waktu yang kita lalui sekarang di dunia. Beda jauh. Maka Allah katakan kamu di dunia cuma sebentar. Bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa cuma sebentar? Lihat firman Allah tentang perbandingan waktu akhirat dengan sekarang. Kita bisa lihat di surat Al-Hajj. Surat 22 ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil azab. Orang-orang yang tidak percaya hari akhir, tidak percaya ada neraka, adanya surga, tidak percaya akan nikmatnya di akhirat, diberani menantang siksaan di dunia. Mereka meminta kepadamu ya Muhammad supaya azab Allah, siksaan Allah ditimpakan segera di dunia. Maka Allah katakan, wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak pernah akan menyalahi janjinya. Allah sudah janji sama Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad diutus ila yaumil akhir gak akan dibinasakan di dunia. Kecuali kalau sudah kiamat. Dan waktunya masih nanti. Allah yang menentukan. Maka tidak diazab. Dibiarkan bahkan kadang-kadang makin sesat. Lalu Allah katakan, silakan Anda sesat di dunia. Silakan Anda menantang azab. Silakan hidup sesukanya. Kamu di dunia cuma sesaat. Apa kata Allah ujung ayatnya? Wa inna yauman inda rabbik ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu, satu hari nanti di padang mahsyar, di yaumil akhir, menurut perhitunganmu jika dihitung dengan waktu dunia, 1000 tahun menurut hitunganmu. Jadi maaf Bapak Ibu, berapa lama kita hidup di akhirat? Beribu-ribu, berjuta tahun. Sementara sehari waktu akhirat, berapa lama waktu dunia?
1000 tahun. Akankah Anda sia-siakan hidup Anda yang sesaat? Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 dan 70. Sedikit sekali yang melampaui itu. Ya paling 100, paling banter umat zaman sekarang. Itu pun sudah loyo. Andai ada orang umurnya 100 tahun di dunia, maka di sisi Allah di akhirat mereka baru punya hidup sekitar 1 jam. Ya 1,2 jam. Kenapa? Karena kata Allah, 1 hari 1000 tahun. 1 hari 12 jam. 1 malam 12 jam. Sehari semalam 24 jam. Jadi 12 jam setara dengan 1000 tahun waktu Anda. 1 hari waktu akhirat setara 1000 tahun waktu kita di dunia. Mau disia-siakan? Hidup Anda mau seenaknya? Allahu Akbar. Maka saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran dan kita akan lanjutkan tanya jawab. Ayat penutupnya adalah surat 10 ayat 45. Mari kita renungkan ayat penutup ini. Agar kita tidak sembarangan hidup seenaknya di dunia. Karena hidup kita di dunia cuma sebentar. Jangan sampai disia-siakan. Rugi kata Allah. Wa yaum surat 10, surat Yunus ayat 45. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahar. Ingatlah, pada hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dia akhirat. Maka setiap manusia yang durhaka, yang tidak hidup sebenar-benarnya hidup sesuai aturan di dunia, mereka menyangka seakan-akan tidak pernah hidup tinggal di dunia, kecuali sesaat dari waktu siang, yata'arafuna bainahum. Seperti ketika mereka saling mengenal satu sama lain, saling berkenalan, saling ta'aruf. Berapa lama Anda kenalan, saudaraku seiman? 5 menit, 10 menit, setengah jam, paling banter 1 jam. Itulah hidup kita di dunia, paling lama 1 jam. Kalau usia Anda bisa melampaui 90 tahun. Hanya sesaat di waktu siang, seperti orang kenalan. Jika Anda sekarang usianya 50 tahun, hidup Anda baru setengah jam. Jika bandingkan akhirat. Anda umurnya sekarang 60-70 tahun, ya sekitar 40 menit. Anda yang usianya masih muda sekarang, 25 tahun. Hidup Anda baru sekitar berapa? Sekitar 20 menit. Subhanallah. Saudara sekalian, kehidupan yang fana ini, yang sangat singkat, hanya hitungan menit, jam, mau Anda sia-siakan untuk hari akhir yang berjuta-juta tahun? Mari kita merenung, mari kita berpikir dengan akal, jangan hanya dengan nikmat dunia. Maka di ujung ayatnya tadi Allah cuma katakan, qad, sungguh, benar-benar, khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Orang-orang yang hidup di dunia seenaknya, gak mau diatur, seenaknya berbuat, seenaknya bertingkah, seenaknya hidup, melakukan apapun. Rugi. Mereka telah mendustakan Allah. Mendustakan pertemuan dengan Allah. Wa makanu muhtadin. Mereka adalah orang-orang yang di dunia tidak mau beraih petunjuk. Gak berjuang mendapatkan petunjuk. Dan mereka tidak mendapat petunjuk. Saudaraku seiman. Bapak Ibu, para jamaah naimah yang semoga dirahmati Allah. Inilah wasiat malaikat Jibril. Yang penuh dengan makna dijabarkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Dan kita mendengar nasihat ini dengan penjabaran yang lengkap. Intinya, jangan sia-siakan hidup Anda. Hidup hanya sekali. Jangan abaikan hidup Anda. Hidup cuma sesaat. Akhirat adalah segala-galanya. Al-akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia hanyalah main-main. Dan ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi telah cukup menjelaskan segala-galanya. Silakan, mari sama-sama kita merenung. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang hidup seenaknya, tapi kita hidup rela diatur oleh Allah. Ingat, dunia, hidup kita di dunia seperti di penjara, yaitu penuh dengan aturan. Sepanjang Anda ikut aturan Allah, insya Allah Anda selamat. Tapi kalau Anda pengen seperti orang kafir, bagaikan di surga, tanpa mau diatur, nggak mau diatur, seenaknya berbuat, terserah Anda. Tapi tanggung jawab nanti di hadapan Allah.
Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pada hari ini. Kita baru membahas wasiat atau pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Wasiat pertama. Insya Allah bulan berikutnya kita bahas wasiat yang kedua. Ya Muhammad, ihbib man syi'ta fa innahu mafarikuh. Hai Muhammad, cintai siapapun dan apapun yang kamu ingin cintai. Tapi semua yang kamu cintai akan meninggalkan kamu. Bahkan boleh jadi kamu sendiri yang akan meninggalkannya. Yang dia ditinggalkan yang kita cintai. Intinya, tidak ada yang abadi. Maka mari kita betul-betul memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Demikian, wallahu a'lam, kami kembalikan kepada admin. Silakan admin, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pak Ahmad, sebentar Pak Ahmad, ada yang Ya. ingin saya menyampaikan tadi hadis 22 Muslim 2289 itu mengenai kambing 2489, Pak. Hah? 2489. Oh, 6489. Oke, koreksi ya. Tadi tertulis juga 24, di maaf, bukan 2489. Ya, baik Pak, 2489 ya. Oke. Yang Karena tadi yang tiga tadi itu bagaikan bangkai. iya, oke baik Pak. Karena tertulisnya 228. Oke Pak, 248. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan kajian yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan dari jamaah. Izin bertanya Ustadz, saya merasa kehidupan di dunia sangat sia-sia, banyak menonton YouTube dan kadang bermain game, dan jarang mendengarkan suatu hal yang bermanfaat. Dan setelah mendengarkan apa yang Ustadz sampaikan, saya sadar terkait pentingnya kehidupan akhirat. Mohon solusi dan pencerahannya untuk saya Pak Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah. Ketika seseorang menyadari akan kesalahan, kesia-siaan hidup, lalu ingin memperbaiki diri, itulah, semoga itu berupa hidayah. Yang tadinya banyak berbuat sia-sia, kemudian meninggalkan dan lebih untuk manfaat. Mari, niat itu kita buktikan. Solusinya adalah, mari kita buktikan. Setelah kita mendengar kajian ini, sadar dunia itu tidak boleh main-main, akhirat itu lebih baik. Mari, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka di hadis Bulughul Maram, nomor hadis 1504. 1504 Bulughul Maram dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari tanda bagusnya Islam seseorang yang tadinya berbuat sia-sia, banyak menghabiskan waktu untuk yang gak bermanfaat, jarang mencari kebenaran, cari Al-Quran, cari ilmu agama, jarang menuntut ilmu, jarang dengar kajian, lalu sadar sekarang. Maka sebagian dari tanda bagusnya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Mulai sekarang segala sesuatu yang tidak bermanfaat tadi, mari kita tinggalkan. Mari kita rujuk. Kita sudah sadar sekarang. Dunia adalah yang tidak ada apa-apanya. Dunia hanya sesaat. Ada yang lebih baik dari dunia, yaitu akhirat. Akhirat berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun. Sedangkan 1 tahun, 1 hari di akhirat setara dengan 1000 tahun dunia. Jadi berapa banyak tak terbayang. Semoga dengan kita mencanangkan berniat ingin memperbaiki diri, solusinya adalah buktikan bahwa saya akan sungguh-sungguh memperbaiki dunia ini. Semoga Allah kasih kekuatan. Dan jangan lupa doa. Salah satu doa yang sangat indah dan bagus, dan semoga ini senantiasa kita hafalkan doa itu. Pertama, nanti bisa dilihat di nomor hadis Muslim 2278. Yang kedua di Sahih Muslim 2343. Dua doa ini mohon Bapak Ibu jangan pernah ditinggalkan. Apa doa yang tertera di dalam Sahih Muslim 2278? Doanya adalah Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah, Engkau yang senantiasa memalingkan hati kami, ya Allah. Palingkan hati kami, ya Allah, agar selalu mentaati Engkau. Jadikan hati kami adalah hati yang selalu berpaling kepada ketaatan.
Boleh pula ditambahkan dengan dalil yang dari Ummu Salamah riwayat Imam An-Nasa'i, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini Anda jangan tinggalkan. Setiap Anda ingat dan setiap boleh dibaca kapan saja. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kemudian yang di 2343 dari Abdullah, bahwasanya Rasul senantiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini salah satu doa yang banyak dibaca Rasul. Wahai Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu ya Allah petunjuk. Hamba mohon kepadamu ya Allah ketakwaan. Hamba mohon kepadamu ya Allah keselamatan, terpeliharanya diriku dari segala keburukan di dunia ini. Wal ghina, ya Allah berikan aku hidup berkecukupan, harta yang aku miliki dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada. Semoga dengan doa ini dan kesungguhan kita untuk terus berupaya sesungguh-sesungguhnya menyadari dunia ini fana, Allah berikan kepada kita kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Berikutnya. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelumnya kepada jamaah yang mungkin ingin bertanya langsung bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu dan nanti akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, apakah betul Ustadz ketika di akhirat nanti anak kita menuntut yang harusnya kita masuk surga menjadi masuk neraka karena ada tuntutan dari seorang anak Pak Ustadz? Terima kasih. Bisa jadi. Tetapi itu sebelum masuk surga. Ketika dalam hisab, maka bisa menuntut. Siapa itu yang dituntut? Orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar, anaknya dibiarkan dalam kesesatan, sementara orang tua hanya taat untuk dirinya. Dituntut orang tua. Maka Allah ingatkan kita, anak-anak kita itu jangan Anda abaikan. Di dua ayat di surat At-Taghabun, surat 64, ayat 14, ayat 15, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu, pasanganmu, istrimu, bagi laki-laki, bagi perempuan tentu suamimu, anak-anakmu, suatu ketika jadi musuhmu. Aduwwan lakum fahdharuhum, maka hati-hati kamu. Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan kesalahannya, watasfau, dan terus kamu menyantuninya, mendidiknya, mengarahkannya, menyampaikannya terus. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ditegaskan di ayat ke-15-nya, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hai orang tua, ketika kamu dapat harta yang dititipkan oleh Allah kepadamu, ketika engkau dapat anak yang dititipkan oleh Allah kepadamu, itu cuma cobaan. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Maka orang tua wajib mendidik anaknya dengan baik. Gak boleh mengabaikan begitu saja. Kelak ketika orang tuanya tidak mendidik dengan baik, si anak lalu sudah durhaka, tidak pernah ibadah kepada Allah, orang tua gak pernah mengingatkan sama sekali, pertanggungjawabannya berat. Karena Anda sebagai orang tua tidak menjalankan perintah Allah untuk menjaga anak Anda dari api neraka. Bukankah di surat 66, surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Bukankah keluarga kita itu adalah pasangan kita, anak kita, yang Allah perintahkan jaga dari api neraka? Bagaimana caranya? Didik dengan baik, arahkan, tegur, nasihati. Kalau cuek, tanggung jawab Anda berat di yaumil akhir. Maka boleh jadi amal orang tua melimpah ruah bisa masuk surga. Tapi karena dosa-dosa mengabaikan titipan Allah berupa anak tadi, maka pahalanya terkurangi, dosanya jadi bertambah, yang harusnya ke surga boleh jadi tertolak. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Apakah talqin dapat membimbing manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur tanpa terkecuali, baik orang tersebut beramal soleh ataupun tidak?
Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, saya tambahkan sedikit tadi. Kalau orang tuanya itu telah mendidik dengan benar, mengarahkan, menasehati, maka putus masing-masing. Tidak ada tolong-menolong, tidak ada tuntut-menuntut. Masing-masing. Contohnya Nabi Nuh, Kanaan, anaknya durhaka. Nabi Nuh dimintai tanggung jawab. Tapi dosanya anaknya nggak jadi tanggung jawab Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh sudah mendidik. Demikian pula Nabi Nuh. Dan anak-anak yang durhaka daripada orang tuanya. Ketika orang tua sudah mendidiknya, maka tidak ada tanggung jawab bagi mereka. Nah, kemudian bagaimana tentang seorang yang mau mati di antara kita? Yang mau apakah ditalkin? Apakah talkin bisa kemudian menjadikan selamat? Coba tentang perintah talkin. Di hadis Bulughul Maram 559. Dari sahabat Sa'id bin Hurairah. Jadi dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Kedua sahabat ini, semoga Allah meridhai mereka berdua, mendengar dari Nabi SAW. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, bimbinglah orang-orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Kewajiban umat Islam membimbing supaya apa? Saudara kita yang hendak mati dibimbing agar mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kemudian ucapan la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan si penghuni kubur tadi, orang ini di kuburan? Menjawab pertanyaan, bisa kalau memang orang ini mampu mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh hati keikhlasan, bukan karena bimbingan talqin. Mentalkin itu kewajiban kita yang masih hidup ketika lihat saudara kita yang hendak meninggal. Siapapun kita talkin, bimbing supaya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi orang yang sepanjang hidupnya berbuat seenaknya, nggak pernah la ilaha illallah, syahadatnya cuma main-main. Bukankah kita setiap sholat minimal tasyahud? Kalau sholatnya wajib, kapan mengucapkan la ilaha illallah? 9 kali dalam tasyahud. Kalau nambah sholat sunnah, setiap tasawuf tambah lagi. Kita setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah, lagi sebut lagi. Dengar adzan, asyhadu an la ilaha illallah, sebut lagi. Dalam sehari umat Islam bisa mengucapkan la ilaha illallah puluhan kali. Kalau sepanjang hidup kita sudah terbiasa, nggak usah dibimbing, Anda demi Allah pasti bisa mengucapkan itu. Tapi sepanjang hidup Anda abaikan Allah, sholat diabaikan, perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar. 1000 orang mentalkin Anda, belum tentu Anda mampu mengucapkan itu. Jadi yang mengucapkan itu tergantung bagaimana amalnya selama ini. Adapun yang mentalkin, yang masih hidup, kewajibannya. Apakah bisa membantu di kubur? Kalau talkinnya diucapkan oleh yang mau mati dengan ikhlas, la ilaha illallah, nyaman, pasti. Tapi ditalkin kayak apapun, dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dan memang Allah kehendaki tidak, karena sepanjang hidupnya abai terhadap Allah. Hidupnya lalai terhadap Allah. Nggak bisa mentalkin, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Talkinnya manusia yang masih hidup, ya nggak berguna. Jadi talqin itu kewajiban yang masih hidup, membimbing yang mau mati. Adapun ketika yang mati mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ringan. Itulah yang disebut husnul khotimah. Hanya untuk siapa? Orang takwa, Pak. Coba lihat matinya orang takwa. Surat 16 ayat 32. Surat 16 ayat 32. Ini diceritakan oleh Allah, sesungguhnya jawaban Allah di ayat ke 30 dan 31 tentang orang takwa yang selalu menerima ketetapan Allah, yang kelak dibalas dengan surga. Lalu bagaimana kematiannya? Lihat ayat 32-nya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang ketika dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan baik. Yaqulun, malaikat mengucapkan saat mau mencabut nyawanya, salamun alaikum, selamat sejahtera atasmu wahai orang yang bertakwa, hari ini kamu dicabut nyawanya. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, kamu masuk surga karena amalmu. Maka nanti pesan ketiga malaikat Jibril, i'mal ma syi'tum fa innahu majziyun bihi, beramallah kamu sesuka kamu, tapi nanti akan dibalas. Kita bahas nanti.
Kalau amal kita baik, pasti husnul khotimah. Meskipun nggak kelihatan dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggalnya. Husnul khotimah, insya Allah. Coba bayangkan, ada orang kena ledakan jebret sekali mati hancur. Mungkin logika, kapan dia ngucapin la ilaha illallah? Iya kan? Ada orang punya kecelakaan jebret mati kegencet kena. Kapan dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka ucapan la ilaha illallah itu sudah dibiasakan dalam sehari-hari. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah ibadahnya tertartil, teratur, lebih dari 50 kali sehari mengucapkan la ilaha illallah. Baik melalui sholat, melalui zikir, zikir pagi dan petang. Wong setelah zikir saja kita mengucapkan tahlil 3 kali minimal. Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Setelah istighfar, Allahumma anta salam wa minka salam. Baca apa kita? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Setelah zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Apa penyempurnanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau Anda tertib zikir setelah sholat dilakukan, satu zikir itu 3 minimal. Kali 5 waktu, 15. Kalau Anda zikir pagi dan petang, tartil kan. Satu zikir dan pagi dan petang itu Anda bisa menyebut minimal 6 kali tahlil. 6 kali 2, 12. Belum lagi kalau tahlilnya dibaca 10 kali. Kali 2, 20. Lebih dari 50 kali, Pak. Maka tanpa ditalkin, insya Allah ringan. Jadi talkin itu kewajiban yang masih hidup. Apakah bisa nolong di yaumil kubur? Pertanyaan dan seterusnya tergantung yang dicabut nyawanya. Sepanjang hidupnya sudah mengucapkan la ilaha illallah apa tidak dengan ikhlas. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, apakah sakaratul maut itu dirasakan oleh semua orang Pak Ustadz atau orang tertentu saja? Karena ada kejadian beberapa orang yang meninggal dunia itu lama, yang itu terkadang dibilang sedang sakaratul maut Pak Ustadz. Terima kasih. Kalau kita rujuk dengan surat Az-Zariyat, surat An-Nazi'at, surat 79. Surat 79. Allah bersumpah dengan malaikat pencabut nyawa. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kekerasan. Dengan sangat keras. Wan-nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi ada orang yang dicabut nyawanya dengan keras, ada yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Siapa yang dicabut dengan lemah lembut? Tadi sudah kita uraikan surat 16 ayat ke-32. Orang yang bertakwa pasti lemah lembut. Nikmat malaikat pencabut nyawanya dengan indah. Apakah tidak sakit? Sakit, saudara sekalian. Tapi tetap dengan lemah lembut. Kenapa dikatakan sakit? Nabi SAW mengatakan, Inna lil mauti fi syakarat. Inna lil mauti fi syakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada rasa sakit yang luar biasa. Bedanya lagi sakratul maut sakit, malaikatnya senyum, ucapkan salam, kamu masuk surga. Sakit itu sirna. Artinya apa? Sakit tapi cuma sebentar, rela. Tapi gimana kalau nazi'ati gharqa? Malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Siapakah mereka? Satu, orang kafir yang tidak pernah mengucapkan syahadat. Yaitu orang non-muslim. Pasti dicabut nyawanya dengan sangat keras. Boleh jadi berhari-hari nggak mati. Atau mungkin kelihatan matinya enak. Hanya kita lihat kasat mata kita. Tapi demi Allah, tidak di hadapan Allah mereka tidak seperti itu. Silakan lihat surat 8. Surat Al-Anfal ayat 50. Bagaimana Allah ceritakan orang kafir yang ketika dicabut nyawanya dalam keadaan sangat berat. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaika. Sungguh alangkah ngerinya sekiranya kamu bisa melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang kafir. Meskipun kelihatannya wajahnya biasa-biasa saja. Yang putih mulus tetap mulus, yang cantik tetap cantik, yang keren tetap keren. Kelihatannya nggak menderita, kita nggak lihat. Maka kata ayat, walau taro, sekiranya kamu lihat, sungguh kamu sangat ngeri. Bagaimana cara mencabut nyawanya? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum.
malaikat memukul-mukul wajahnya, malaikat memukul-mukul punggungnya, dipukul bertubi-tubi. Kira-kira Bapak Ibu pernah lihat bagaimana malaikat memukul? Seberapa tenaganya? Petinju yang paling hebat di dunia siapa? Yang sekali pukul KO. Mike Tyson kali ya. Nggak ada apa-apanya. Kecil. Pukul-pukulnya. Allahu Akbar. Apa kata malaikat sambil itu? Wadzuku adzabal hariq. Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Pasti kita ngeri. Alhamdulillah tidak ditunjukkan oleh Allah. Untuk menjadi peringatan. Anda takut apa enggak? Ustadz, bagaimana kalau orang itu orang Islam? Iya, kalau orang Islam yang takwa tadi, lemah lembut. Orang Islamnya zalim. Gak percaya dengan kebenaran Allah, hidup seenaknya, mengkhianati ayat-ayat Allah. Sami mawon, sama. Mana Ustadz ayatnya? Monggo buka surat 6, Al-An'am ayat 93. Agak panjang ayat itu. Waman adzlamu mimman iftara 'alallahul kadziba. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mendustakan Allah dan seterusnya? Saya ingin tunjukkan di bagian tengah-tengah. Ada kalimat begini. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Ada ketemu ayat itu? Coba simak. Sungguh, alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya, sekiranya kamu melihat ketika waktu orang zalim. Ada sampai di sana Bapak Ibu? Silahkan simak. Ketika orang zalim, Allah tidak mengatakan orang kafir. Orang zalim, siapa orang zalim? Boleh jadi orang Islam yang hidup seenaknya, nggak mau diatur. Zalim kepada Allah. Bagaimana keadaan mereka ketika dalam keadaan sakratul maut? Wal malaikatu basitu aidihim. Para malaikat memukul-mukul basitu aidihim. Dengan tangan-tangannya. Dipukul ya bertubi-tubi. Tapi orang zalim itu mempertahankan nyawanya. Nggak mau mati dia. Maka apa kata malaikat? Akhriju anfusakum. Keluarkanlah nyawamu. Akhriju anfusakum. Keluarkan nyawamu. Apa kata malaikat saat sambil mencabut nyawa itu? Al-yawma tujzauna adzabal huni. Maka pada hari ini telah ditetapkan kau akan mendapatkan adab yang membakar, adab yang pedih, yaitu neraka. Kenapa? Bima kuntum taquluna 'alallah ghairul haq. Sebab kamu ngaku Islam, kamu syahadat, tapi mengatakan kepada Allah nggak benar. Ayat-ayat Allah kamu sepelekan, aturan Allah kamu abaikan, hidup kamu seenaknya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Karena kamu di dunia menyombongkan diri dengan ayat Allah. Ayat Allah sudah banyak diingatkan. Jangan main-main dengan dunia. Jangan sembarangan hidup di dunia. Jangan bermaksiat. Kamu enak saja hidup di dunia. Rasakan. Jadi ada orang Islam pun demikian. Inilah dia kematian, sakratul maut, yang tiap manusia akan merasakan penderitaan. Tapi orang kafir dan orang dolim betul-betul sakit yang luar biasa. Orang beriman, bertakwa, sakit tapi tertolong dengan lembutnya malaikat mencabut, lalu mengucapkan, kamu masuk surga. Sakit-sakit itu hilang. Coba maaf, bapak-bapak nih. Dulu waktu kecil pernah disunat, sakit. Tapi ketika diiming-imingi duit, ntar kamu dapat duit, kamu dapat sepatu baru, sakitnya hilang sambil ketawa-tawa meskipun sakit. Tapi coba bapaknya judes, udah disunat, kamu cuma sekali, pokoknya jangan nangis. Udah gitu disentil lagi, aduh tambah sakit udah. Kira-kira seperti itu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada satu pertanyaan di luar tema, Ustadz. Apabila ada seorang suami sudah tidak memberikan nafkah 3 tahun lebih dan meninggalkan kita, apakah kita boleh meminta perceraian, Ustadz? Mohon. Terima kasih. Coba lihat yang bertanya. Lihat surat nikah. Itu di belakang ada sighat taklik. Perjanjian talak. Saya selaku suami fulan terhadap fulanah bin fulan berjanji akan mengalingi dengan mubasyarah, muasyarah sepanjang hidupnya, bla bla bla, memberikan pemberian. Lalu ada klausul, apabila saya sebagai suami tidak memberikan nafkah berturut-turut selama 4 bulan, tidak memberikan nafkah batin maupun lahir, meninggalkan selama itu, dan tidak memberikan nafkah, tidak berbuat baik, maka isi saya menuntut di pengadilan membayar iwat 10.000 diserahkan kepada yayasan, kepada yang membutuhkan. Jatuh talaknya talak 1.
Otomatis. Lalu ditandatangan tuh. Maka suami-suami yang jangankan 3 tahun, itu zalim tuh suami yang seperti itu. Dia telah melantarkan. Tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Kewajiban suami memberi nafkah. Baik nafkah lahir maupun batin. Lah ini 3 tahun, tidak dicerai, tidak diomongin apa-apa, ninggalin begitu saja. Dosa besar suami yang seperti itu. Suami yang tidak bertanggung jawab. Padahal Nabi kita SAW sudah memberikan wasiat kepada kita. Hai para laki-laki, aku wasiatkan kepada kamu, berbuat baiklah kepada istri-istrimu. Kasih nafkah yang cukup, berikan perhatian, jangan disakiti, jangan didolimi, sayangi mereka. Maka di sini wasiat yang wajib kita jalankan. Andai mereka tidak menjalankan wasiat, ya tentu saja tanggung jawab yang sangat berat nanti di sisi Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan dari jamaah selanjutnya, bagaimana kehidupan yang ideal itu agar bisa mengimbangi antara kehidupan dunia dan akhirat Pak Ustadz? Terima kasih. Tadi sudah disampaikan di surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhir. Bagaimana hidup yang seimbang itu? Yang seimbang adalah utamakan akhirat. Lalu silakan setelah akhirat Anda utamakan, silakan. Contoh, Anda lagi bekerja. Anda bekerja dari jam 8 sampai jam 4 atau sampai jam 5, 8 jam, dipotong istirahat 1 jam. Maka saat Anda bekerja itu silakan bekerja duniawi Anda, cari nafkah. Tapi di sela-sela waktu istirahat ada panggilan Allah, hayya 'alas shalah, tinggalkan sesibuk apapun urusan kerjaan. Dan biasanya di waktu zuhur jamnya istirahat, segera sholat tunaikan lebih dulu. Anda seimbang, Anda mengutamakan akhirat. Setelah itu kerja lagi. Subhanallah, Allah minta tepat waktu, tepat waktu. Di hadis nomor 183 Bulughul Maram, atau mungkin 184 Bulughul Maram, dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, Afdalul amal indallah as-salati fi awalil waqtiha. Seutama-utama amal yang sangat disukai Allah, dicintai Allah adalah sholat pada awal waktu. Allah cuma minta 5 waktu, Pak. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Coba lakukan awal waktu. Bagi laki-laki bisa awal waktu. Lakukan di masjid, jamaah. Adil Anda. Anda bisa menyeimbangkan. Setelah sholat 5 waktu, ada hak Allah lagi. Zikir, jangan ditinggalkan. Sholat qobliyah ba'diyah, jika itu ada, jangan ditinggalkan. Maka Anda telah memenuhi hak-hak Allah. Silakan Anda sibukkan lagi dengan dunia Anda. Subhanallah. Di waktu malam, ada hak Allah. Allah nggak minta banyak. Ingat tadi wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemuliaan seorang hamba adalah ketika bangun malam. Allah nggak minta banyak. 2 rakaat tahajud cukup, tambah 1 rakaat witir cukup, tapi lakukan dawam. Terus continue. Di Sahih Muslim 755, Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan dari Nabi SAW, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amal ibadah sunnah itu yang paling dicintai Allah yang kayak apa sih? Rasul cuma mengatakan apa? Afdalul amal indallah, yang paling disukai dari amal, yaitu amal sunnah di sisi Allah adalah adwamu huwa in qalla, ibadahmu yang sunnah-sunnah yang kamu kerjakan rutin, continue, terus-menerus, dawam, meskipun jumlahnya sedikit. Tahajud Anda 2 rakaat, witir Anda 3 rakaat, jaga terus. Nah, itu sangat dicintai. Tuh cuma berapa menit? Tahajud 2 rakaat paling cepat 5 menit. Witir 3 rakaat, cobalah agak sedikit panjang, 10 menit. Cuma 1/4 jam. Anda tidur sudah berapa jam? Anda lihat WA, lihat Instagram berapa jam? Anda disibukkan dengan TikTok berapa jam? Untuk 1/4 jam nggak bisa? Masih banyak orang yang nggak bisa. Maka Rasul pernah menyindir sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis Bulughul Maram 405. Bulughul Maram 405. Rasul nyindir sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As dengan sebuah peringatan. Ya Abdullah bin Amr bin Al-As, la takum mithla fulan.
Kamu jangan seperti si fulan. Karena taqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Si fulan itu angin-anginan. Kalau lagi semangat, dia berdiri sholat malam, dia bangun malam, sholat malam. Kalau lagi malas, dia tinggalin sholat malam. Jangan begitu. Sholat malam itu kita dawamkan, kita jaga, meskipun cuma sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi di 746 Sahih Muslim 746 itu Rasul mengatakan, ketika dikhabarkan oleh sahabat, ya Rasulullah, ada laki-laki nih, gak pernah sholat malam, tidur, bangun-bangun cuman subuh, subuhnya sih ke masjid, jamaah sholat subuhnya, tapi gak sholat malam. Apa kata Rasulullah? Kedua telinganya dikencingi oleh setan. Subhanallah. Maka Allah gak minta banyak. Subhanallah, 24 jam sehari yang Allah berikan kepada kita, saya yakin sholat kita nggak sampai 1 jam. Kalau toh langgan sunnahnya, sholat malamnya, tartil, ya paling banter mungkin 1,5 jam, 2 jam lah paling banter, disertai dengan dzikir dan persiapan. 22 jam Allah serahkan untuk Anda. Anda kerja 8 jam, istirahatnya 1 jam, transportasi bolak-balik boleh jadi 1 jam sampai 2 jam, bahkan ada pula sampai 3 jam. Anda tidur mungkin minimal 6 jam. Anda bercengkrama dengan keluarga berapa jam. Anda lihat tontonan berapa jam. Maka untuk 2 jam sholat, Anda mau masih nawar. Kebangetan ini, subhanallah. Nah, inilah dia keseimbangan. Yang penting hak Allah tunaikan, lalu dunia silahkan terserah Anda. Yang penting jangan melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya sesuai dengan kejadian yang dialami Pak Ustadz. Ada perampok yang bertato lalu kesetrum listrik Pak Ustadz dan dibawa ke puskesmas lalu mengalami sakaratul maut. Hanya ketika dibimbing mengucapkan la ilaha illallah, preman tersebut sangat mudah di dalam mengucapkannya sampai akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Mohon pendapat atau penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Saya tidak berani menerka apakah dia husnul khotimah atau tidak, hanya Allah yang tahu. Tapi ketahuilah, ketika orang-orang dolim mati sepanjang hidupnya nggak pernah berbuat baik, maka dia senantiasa pengen berbuat baik di akhir hayatnya. Jadi boleh jadi ucapan la ilaha illallah itu terpaksa karena takut kematiannya. Saya tidak suzon, sekali lagi, boleh jadi saya katakan. Atau boleh jadi sejak dia kepentok tiang listrik, lalu siuman itu dia sadar, kemudian dia cepat bertobat. Kalau Allah hendak terima tobatnya, mudah bagi Allah. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena setiap orang yang tidak mau bertobat, lalu berbuat jahat, pada saat mau matinya pasti tobat. Ucapan tobat itu macam-macam. Bisa dengan ucapan la ilaha illallah. Bisa ucapan ya Allah terima tobatku, aku tobat sekarang. Tapi nggak diterima. Karena sepanjang hidupnya nggak pernah berbuat baik. Apalagi dia mati dalam rangka merampok. Setelah merampok kemudian kepentok lalu mati. Cuman dalam perjalanan saja semaput dia mati setelah sampai rumah sakit. Apa yang pernah dia lakukan kebaikan? Allah menguji kita. Siapa kita kalau nggak pernah ada kebaikan? Coba kita perhatikan sebuah ayat Al-Quran. Ketika orang-orang yang, atau sebelum ayat Al-Quran, saya tunjukkan dulu dalilnya dalam hadis. Afwan. Al-Quran, An-Nisa ayat 18. Maaf. An-Nisa ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Gak akan diterima tobat seorang hamba ketika dia dalam keadaan bersukacita, bermaksiat, menekan durhaka, berbuat jahat. Giliran mau mati ngomong, ya Allah aku tobat sekarang. Ucapannya bisa la ilaha illallah, bisa Allahumma atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Macam-macam. Apakah diterima? Tidak. Sama saja walalladzina yamutuna wa hum kufar. Orang matinya dalam keadaan kafir, enggak diterima. Kenapa? Sepanjang hidupnya enggak ada kebaikan. Jadi dengan ayat ini, apakah si preman tadi husnul khotimah dengan la ilaha illallah? Saya tidak berani menjawab.
Wallahu a'lam. Tapi bisa jadi kalau kehendaki husnul khotimah, bisa jadi kalau Allah kehendaki tidak husnul khotimah. Yang jelas ayat ini mengatakan tobat sebelum kematian menemui, tidak. Kapan sih harusnya tobat? Tiap malam, tiap siang, tiap saat. Jangan pas mau mati. Coba lihat surat apa? Ini baru hadis. Hadis Muslim 2368. 2368. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasul bersabda, Allahu yabsutu yadahu bilail liyatuba musi'un nahar. Allah senantiasa membuka tangannya menerima tobat di waktu malam dari dosanya orang yang berbuat dosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Membentangkan tangannya menerima tobat di waktu siang orang yang dosa di waktu malam. Jadi segera tobat. Hatta tatlu'u syams min maghribiha, selama matahari belum terbit dari barat, selama kematian belum tiba. Maka saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, Fir'aun sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah, tapi dengan versinya Fir'aun. Diterima apa enggak? Enggak, karena sepanjang hidupnya enggak pernah ada kebaikan. Jadi belum tentu mengucapkan la ilaha illallah akhir hayat pasti husnul khotimah. Tergantung sepanjang hidupnya bagaimana. Maka kejadian yang ditanya jamaah, saya komentarnya satu. Wallahu a'lam. Tapi dalil-dalil saya tunjukkan. Coba saya tunjukkan. Betulkah Fir'aun saat mau matinya mengucapkan dirinya muslim? Wa ana minal muslimin. Coba buka ayatnya. Surat 6. Surat Yunus. Surat 10. Ayatnya ayat 90 dan 91. Wajawazna bi Bani Israel. Ketika Bani Israel dikejar Fir'aun di lautan, Musa dan bala tentara nyebut Bani Israel sudah dekat pinggir lautan. Kemudian diselamatkan oleh Allah. Setelah sampai di tengah lautan, apa yang terjadi dengan Fir'aun? Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun. Mereka hendak mendolimi dan menindas mereka. Tapi Nabi Musa dan Bani Israel sampai dulu di seberang lautan. Fir'aun masih di tengah lautan. Yang lautan itu terbelah. Kanan kirinya bagai gunung yang besar. Tiba-tiba Allah timpakan kembali. Hatta idza atlaqahul gharaq. Sehingga Fir'aun tenggelam. Ketika tenggelam dan nyawa sudah ditenggorokan. Dalam keadaan sakratul maut. Coba lihat. Qala. Fir'aun mengatakan. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel. Tuhannya Bani Israel siapa? Allah. Maka artinya apa? La ilaha illallah. Syahadat Fir'aun. Apa yang dikatakan Fir'aun di ujung ayatnya? Wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Aku muslim. Jadi agamanya Fir'aun apa? Apa akhi agamanya Fir'aun? Islam ketika mau mati. Tapi apa agamanya sepanjang hidup? Kafir tulen ngaku Tuhan. Jadi Islam Fir'aun itu. Apakah diterima syahadatnya? Diterima la ilaha illallahnya? Diterima pengakuan Islamnya? Allah jawab ayat ke-91. Al-an, mengapa baru sekarang? Wa qad asaita qablu wa kuntu minal mufsidin. Dari dulu kamu telah durhaka dan termasuk orang yang membuat kerusakan. Giliran mau mati ngomong syahadat la ilaha illallah, enggak ada. Dengan dalil ini silakan Anda menerka. Tapi saya tidak berani menjawab tentang si preman tadi. Saya cuma menjawab, wallahu a'lam. Tapi dalil mengatakan, ucapan la ilaha illallah belum cukup ketika diucapkan di akhir hayat, menandakan dia husnul khatimah. Satu pertanyaan terakhir, Ahi. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Satu pertanyaan. Semua manusia di akhirat nanti akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Dan bagaimana apabila tidak bisa melewatinya Pak Ustadz? Apakah tergolong ahli neraka Pak Ustadz? Terima kasih. Betul, setiap kita akan mendatangi neraka. Yaitu akan lewat Shirathul Mustaqim yang kanan kirinya terbentang neraka. Andai kata kita nggak cukup amalnya terkait dengan duri, dengan kaitan besi yang begitu besar, akhirnya masuk neraka, iya bisa jadi. Tergantung amal kita. Maka sirat itu gelap, sirat itu berat dilewati. Kecuali ringan oleh orang-orang yang beriman.
Maka orang beriman selalu minta di dunia supaya nanti di sirat bisa melalui dengan mudah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk jalan lurus. Andai kata Anda omdo minta petunjuk jalan lurus, tapi sepanjang hidup jalan Anda nggak lurus, nggak ikut aturan, ya terserah Anda. Maka tadi, hiduplah Anda sesukamu, kamu nanti mati. Agar kita bisa melalui sirat, ya jangan seenaknya dong kita hidup. Haruslah kita hidup rela diatur oleh Allah. Karena memang kita makhluknya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Jadi tugas kita itu nurut sama Allah. Mari kita hidup rela diatur oleh Allah. Maka orang-orang yang masuk ke dalam neraka tetap ada saatnya nanti diangkat dari neraka kalau punya iman, sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang lama sekali. Nanti bisa dilihat di Sahih Muslim nomor hadis 154. Sahih Muslim 154 dari Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi mithqala imanan, fi qalbihi imanan mithqala khintah, mithqala bur, mithqala zarrah. Itu 3. Diangkat dari neraka orang yang pernah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah tapi punya iman nih di dalam dadanya. Meskipun imannya sebesar gandum, ya lama, tapi tetap dikeluarkan. Kalau sebesar beras, dikeluarkan, tapi agak lama lagi. Kalau cuma sebesar debu, sebesar zarah, paling lama, tapi akhirnya dikeluarkan pula dari neraka. Pertanyaan saya, saudaraku seiman, Bapak Ibu pengen masuk surga yang langsung direct ke surga atau transit dulu di neraka? Langsung, Pak Ustadz. Nah, tentu saja. Tapi bagi orang yang hidupnya berbuat seenaknya, mau diatur tapi satu sisi nggak mau diatur, ya terserah Anda. Jangan-jangan timbangan amal baiknya kurang. Transit dulu di neraka. Na'udzubillah. Demikian saudara seiman kajian kita. Insya Allah kita berjumpa kembali bulan depan. Melanjutkan 3 wasiat malaikat Jibril ini. Semoga kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Semoga Allah limpahkan hidayah untuk kita. Allah kuatkan iman dan takwa kita. Allah rahmati kepada kita dengan petunjuknya, dengan takwa kita. Dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Membimbing kita di atas jalan yang hak. Dengan karunia-Nya, rahmat dan barokahnya. Kita istiqomah di atas iman dan takwa. Istiqomah dalam amal ibadah. Istiqomah dalam ketaatan. Semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Kelak semoga Allah ringankan hisab kita, mudahkan jalan kita di sirat, dan semoga kita menjadi penghuni-penghuni surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik untuk Pak Gunawan, Ibu Puji, dan para tim Terima kasih. yang sangat bantu ini, dan juga kepada para jamaah. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit lebih dulu, Bapak Ibu dan para jamaah sekalian. Terima Baiklah, kasih terima Pak kasih. Ustadz. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Kita semua para jamaah. Terima kasih Ya, Bun. ya, Terima kasih banyak. Mohon Hadir. pamit Bapak Gunawan, Ibu. Terima kasih banyak sudah dikasih Bapak Ibu. kesempatan. Terima kasih. Amin. Sampai ketemu Ibu Bapak. Sampai Ya, terima kasih Bu. sampai Ya. bulan depan. Insya Allah Ya. panjang Amin. umur. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Pak Bibit. Terima kasih. Terima kasih banyak Gun. Terima kasih banyak. Baik, sehat ya. Sampai Ya, mengulang selalu. Pak Gun. Ya, Yo. sama terima kasih Pak. Oke Pak, dan Alhamdulillah, terima kasih. lancar. Masuk Pak Gun. Puji ya Barakallah. Tuhan. Pak Haji Gunawan. Ayo, terima kasih Bu. Puji Terima kasih dan Bu. Bapak Malayang Bu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang lainnya. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum. Ya buat Pak ini Pak Erikson terima kasih. Putri terima kasih ya semua. Buka tes ini terima kasih. Ya Sama-sama. mudah-mudahan bermanfaat
buat semua. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Si Gaya ada? Gaya Ada terima dong. kasih ya. Ada dong Kang Ya. Un. Ya Ibu Ih, Gaya Gaya, terima apa kasih. kabar Gaya? Baik Tetini, Cetini, eta Swanton Meniti Sono. Robi. Ketemu Iya, Mbak Teh Santi Tini ya? sehat. Muhun di Pupus Tah Iya. Yani. Iya katanya Tini sepupu sehat. apa keponakan Tetini, Cetini ya. Ya muhun, Kanggur pujian nuhun nuhunnya Sami-sami sadananya Teh. mangga. Wah, Salam sehat.